Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang kerajaan Nabi Sulaiman, seorang nabi dan raja yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa. Siapa sebenarnya Nabi Sulaiman? Bagaimana ia membangun kerajaannya? Dan apa saja keajaiban yang terjadi di masa pemerintahannya? Mari kita simak bersama. Nabi Sulaiman adalah seorang tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanakh. Dia adalah seorang nabi dan rasul, juga dikenal sebagai pembangun bait suci, Baitul Maqdis pertama. Nama Sulaiman kerap muncul dan dikaitkan dalam berbagai legenda, utamanya berkaitan dengan hal-hal ajaib dan mistik. Tokoh ini disebut Salomo dalam Yahudi dan Kristen. Nabi Sulaiman merupakan seorang bangsa Israel dari suku Yehuda. Tanakh dan Alkitab menyebutkan silsilahnya adalah Sulaiman bin Daud bin Isai bin Obed bin Boas bin Salma bin Nahason bin Aminadab bin Ram bin Hezron bin Peres bin Yehuda bin Yakub. Setelah memasuki Palestina dipimpin Yusya bin Nun, Bani Israel memasuki masa kesukuan. Setelah Samuel menobatkan Talut sebagai raja, Bani Israel memasuki masa kerajaan. Sepeninggal Talut, tampuk kekuasaan diwariskan pada menantunya, Daud. Nabi Sulaiman mewarisi tahta kerajaannya dari ayahnya, Nabi Daud, yang telah berhasil menyatukan 12 suku Israel dan mengalahkan musuh-musuhnya. Nabi Sulaiman membangun kerajaannya dengan 3 pondasi utama, yaitu iman kepada Allah Ta'ala, ilmu yang bermanfaat, dan keadilan. Ia juga diberi karunia oleh Allah berupa hikmah, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan berkomunikasi dengan makhluk lain seperti burung, binatang, dan jin. Kerajaan Nabi Sulaiman mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-10 sebelum Masehi. Ia memiliki wilayah yang luas, meliputi Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania, Irak bagian selatan, Arab Saudi bagian utara, Oman bagian timur laut, dan Yaman bagian barat laut. Ia juga memiliki istana kerajaan yang megah dan mewah dengan harta melimpah di dalamnya. Beberapa ahli sejarah meyakini kalau Nabi Sulaiman memiliki harta kekayaan lebih dari 500 miliar dolar AS atau Rp 7,7 kuadriliun. Salah satu kisah terkenal tentang kerajaan Nabi Sulaiman adalah ketika ia menundukkan kerajaan Saba yang dipimpin Ratu Balqis binti Syarahil. Kerajaan Saba adalah sebuah kerajaan kuno yang terletak di Yaman Selatan. Ratu Balqis dikenal sebagai seorang penguasa yang bijaksana, adil, dan kaya raya. Namun ia belum mengenal tauhid dan masih menyembah matahari sebagai Tuhan. Nabi Sulaiman mengetahui tentang kerajaan Saba melalui burung hudhud, salah satu makhluk yang bisa berbicara dengannya. Burung hudhud memberitahu bahwa ia melihat sebuah negeri yang indah dan makmur, tetapi penduduknya menyembah matahari selain Allah. Nabi Sulaiman kemudian mengirim surat kepada Ratu Balqis melalui burung hudhud yang berisi ajakan untuk tidak sombong dan berserah diri kepada Allah. Ratu Balqis menerima surat Nabi Sulaiman dengan hormat, tetapi ia tidak langsung menerima ajakannya. Ia ingin mengetahui lebih lanjut tentang Nabi Sulaiman dan kerajaannya. Ia pun mengirim utusan yang membawa hadiah-hadiah berharga untuk Nabi Sulaiman sebagai tanda persahabatan dan penghormatan. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah itu dan berkata bahwa Allah telah memberinya lebih banyak dari itu. Ia juga mengancam akan menyerang kerajaan Saba jika Ratu Balqis tidak datang kepadanya sebagai orang yang berserah diri. Ratu Balqis akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Nabi Sulaiman dengan membawa rombongan besar. Ia ingin melihat sendiri kebenaran dan keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ketika ia mendekati istana Nabi Sulaiman, ia terkejut melihat bahwa istananya sangat megah dan indah. Bahkan lantainya terbuat dari kaca yang mengkilap seperti air. Ia juga terheran-heran melihat bahwa Nabi Sulaiman bisa memindahkan istananya dari negeri Saba ke Yerusalem dalam sekejap mata dengan bantuan jin. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balqis dengan ramah dan sopan. Ia menanyakan apakah istananya sama dengan istana Ratu Balqis. Ratu Balqis menjawab bahwa istananya seperti istana Nabi Sulaiman,
tetapi ia tidak yakin apakah itu benar atau ilusi. Ia kemudian berjalan menuju lantai kaca, tetapi ia mengira itu adalah air. Ia pun mengangkat roknya untuk menghindari basah, tetapi ternyata itu hanya kaca. Nabi Sulaiman tersenyum melihat tingkah Ratu Balqis. Ia kemudian menjelaskan bahwa itu adalah salah satu keajaiban yang diberikan Allah kepadanya. Ia juga menunjukkan kepada Ratu Balqis tentang singgasana yang dibuat oleh jin untuknya, yang sangat mirip dengan singgasana Ratu Balqis. Ratu Balqis merasa kagum dan takjub dengan semua yang dilihatnya. Ia pun menyadari bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang rasul yang benar dan bahwa Allah adalah Tuhan yang satu-satunya. Ia pun bersujud kepada Allah dan mengucapkan syahadat. Demikianlah kisah tentang Nabi Sulaiman. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.